Kalau kamu diberi kesempatan untuk menemukan mesin cetakan huruf dan angka, kira-kira apa yang akan kamu cetak pertama kali? Tes, halo, send notes, atau kamu memilih menulis namamu sendiri yang seperti kamu pelajari sejak kecil? Memang sih, mesin cetak sudah lama ada dan sekarang yang bisa kita lihat dan pakai itu adalah bentuk yang jauh berbeda dan lebih simpel dari buatan para inovator berabad-abad lalu. Bisa dibilang kita adalah generasi-generasi yang beruntung bisa merasakan bahwa teknologi mencetak tinta di atas kertas jauh lebih mudah dan cepat. Sebenarnya, apa fungsi dari pencetak ini? Hal yang paling mudah adalah menyebarkan informasi. Sebelum manusia mengenal dan mengetahui bisa menyimpan informasi di awan, kertas adalah hal utama untuk menyimpan informasi. Begitu pula dengan tinta. Selain itu juga pada dasarnya manusia itu pelupah. Nenek moyang kita adalah jenis yang suka menyebarkan informasi melalui lisan sebelum tulisan ditemukan. Tentu saja hal ini punya banyak kelemahan. Sebab informasi dari mulut ke mulut itu selalu saja ada bumbu-bumbu tambahan sehingga ketika informasi tersebut sampai ke kita, bisa jadi sudah melenceng dari sumber awalnya. Bisa jadi juga ini awalnya hoax tercipta. Tapi mungkin akan saya jelaskan di episode lain kenapa ada hoax. Dan ketika manusia mengenal tulisan, mereka sadar bahwa informasi yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka ungkapkan lewat lisan. Sehingga manusia akhirnya mencari cara untuk menangkap informasi ini dan menyebarkannya ke orang lain tanpa disinformasi yang bisa mengakibatkan hal fatal. Untuk itulah mesin cetak diciptakan agar informasi bisa lebih lama tersimpan dan lebih banyak terbaca oleh orang. Dan jenis media untuk menyebarkan informasi lewat cetakan ini ada macam-macam. Bisa berupa pamflet, undangan, dan juga yang paling dikenal adalah buku. Ketika manusia menciptakan buku, mereka sadar bahwa banyak informasi yang bisa mereka masukkan ke dalamnya. Pun kalau kita merunut ke sejarah terciptanya buku, ada yang meyakini kalau buku pertama di dunia ini adalah kitab suci. Tapi benarkah itu demikian? Kalau benar kitab suci adalah buku yang pertama kali dicetak di dunia, kenapa di saat informasi yang serba maju dan sudah berada di genggaman kita harus membayar atau membeli kitab suci untuk memilikinya? Apakah ini nanti bukan suatu bentuk penistaan kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya secara gratis dan kata-katanya yang tercatat tapi ternyata sekarang harus dibeli? Di episode kali ini saya akan cerita sedikit tentang siapa penemu mesin cetak pertama kali, apa buku pertama yang ia cetak, dan kenapa harus kitab suci dijual. Dan jika diharuskan untuk dijual, kenapa ada pihak-pihak yang menggunakan hal ini justru untuk mengkorupsi kitab suci? Saya Jacob Julian, kamu sedang mendengarkan siaran tengah malam podcast. Oh iya, disclaimer dulu sebelum episode ini dimulai. Pertama, saya tidak mau menyinggung agama apapun atau kitab apapun. Karena menurut saya, semua kitab suci agama apapun itu isinya baik sebab ia mengandung perkataan Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau mungkin episode kali ini kamu menemukan hal janggal, jangan sungkan untuk komentar di media sosial saya. Kitab suci menurut KBBI adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kita juga harus menggarisbawahi bahwa proses dibukukan beda dengan proses penulisan. Jika kita menganggap dua konsep tadi berbeda, maka kita bisa tahu bahwa Tuhan sudah tidak terlibat dalam pembukuan kitab suci. Jika kita tahu hukum ekonomi ada permintaan, ada penawaran, itu juga berlaku di konsep pembukuan kitab suci. Sayangnya, wahyu Tuhan sifatnya sudah jauh dari hukum ekonomi tadi. Sebab perkataan Tuhan itu pada dasarnya tanpa biaya dan tidak ada hak ciptanya sama sekali yang bisa diklaim oleh manusia manapun meski banyak permintaan dan penawaran. Lantas menurut kalian, atas dasar apa manusia berani-beraninya menjual kitab suci secara bebas dan legal? Sebenarnya jawaban mudah dari pertanyaan tadi adalah yang kita beli dari kitab suci tadi itu bukan hanya wahyu Tuhan yang sudah dibukukan, tetapi juga tinta dan kertas yang notabene membentuk kumpulan-kumpulan wahyu tadi menjadi sebuah kitab suci. Mungkin konsep semacam ini agak membingungkan untuk orang-orang skeptis di luar sana, maka akan saya permudah sedikit. Di zaman yang serba maju seperti saat ini, kita bisa mendapatkan kitab suci secara gratis dengan mengunduhnya dari ponsel pintar kita. Kita lupakan juga bahwa koneksi untuk mengunduhnya butuh uang, punya ponsel pintar juga butuh uang. Tapi yang kita lihat di sini adalah kitab sucinya. Ada yang menyediakannya secara gratis dan secara legal pula.
Tapi semisal kita tidak punya ponsel pintar atau koneksi untuk mengunduh kitab suci, kita bisa membelinya dalam bentuk buku cetak dengan harga yang kalau disamakan itu setara dengan satu paket makanan siap saji. Tapi jika kamu tidak mau mengeluarkan uang dengan dalih kamu ingin mengetes apakah bisa mendapatkan kitab suci berbentuk buku secara gratis, maka cobalah cara ini. Kamu pergi ke tempat ibadahmu. Tanyakan kepada pemimpin tempat ibadah tersebut apakah kamu bisa meminta satu kitab suci untuk kamu miliki. Mungkin jawabannya beragam ya, tapi jika itu hari baikmu, kamu bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Saya yakin itu. Dan jika konsep kenapa kitab suci harus dijual masih membuatmu terganggu, sebenarnya dengan kamu membeli kitab suci versi cetak, kamu sudah membantu usaha percetakan agar tidak bangkrut. Karena kita harus sadar juga bahwa proses pembuatan buku hingga menjadi sebuah cetakan yang bisa kita pegang itu memakan waktu yang lama dan panjang. Jadi harga yang kita bayar itu tidak cuma tinta dan kertasnya saja. Kita membayar juga pemasarannya, distribusinya, desain, dan lain sebagainya. Tapi di manakah para pencetak kitab suci itu mendapatkan izin untuk mencetak? Karena kita tinggal di negara hukum, tentu izin semacam ini pastinya ada. Karena kita tidak mau juga kita mencetak kitab suci ternyata isinya berbeda dari ajaran yang sudah absolut dan sudah ditetapkan oleh undang-undang. Entah ada undang-undangnya apa tidak, mungkin sih ada. Tapi tentu ada konsekuensi juga jika kita nekat mencetak kitab suci dari sumber yang tidak valid. Karena itu pasti akan menyesatkan. Meski sekarang sumber kitab suci sudah tersedia dengan bebas dan terbuka, ini juga akhirnya membuat beberapa kitab suci memiliki beberapa versi, terutama kitab suci agama Nasrani. Untuk kitab suci agama lain saya kurang mendapatkan risetnya, jadi saya akan kasih contoh dengan Injil. Jadi Injil itu ada berbagai macam versi dan versi yang paling banyak dijual sekarang adalah versi dari Raja James atau King James Version. Dan ternyata Injil ini hak ciptanya dimiliki oleh Ratu Inggris. Tapi beliau mengizinkan penggunaannya secara bebas dimanapun. Dulunya, versi Raja James ini ditulis dengan dialek Inggris pada zaman Shakespeare. Setelah diterjemahkan dengan versi Inggris pada era baru seperti yang kita kenal saat ini, Injil ini masih bebas digunakan dan tapi tidak bisa dicetak ulang. Maksud dari tidak bisa dicetak ulang di sini adalah kamu perlu mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait. Dan untuk versi Raja James ini pihak Cambridge selaku pemegang lisensinya. Jika sudah mendapatkan izin, maka kamu bisa mencetaknya dan menjualnya secara bebas. Ada yang mengatakan kalau Injil bisa dikatakan sebagai satu-satunya buku yang dicetak pertama di dunia ini. Adalah Johannes Gutenberg, seorang penemu dari Jerman yang pertama kali mencetak Injil setelah ia berhasil menemukan sistem cetak yang modern dan revolusioner yang kita kenal sampai sekarang. Gutenberg mencetak Injil yang sampai sekarang disebut sebagai Gutenberg Bible pada tahun 1455 dengan cetakan yang unik. Ia mencetak Injil yang setiap halamannya tercetak 2 kolom yang berisi 42 baris. Itulah mengapa Injil ini juga biasa disebut dengan kitab 42 baris yang terjual kala itu dengan harga satu buku seharga 30 florin. Dimana kalau sekarang Gutenberg Bible bisa dibilang adalah salah satu kitab suci paling mahal di dunia karena terjual seharga 4,9 US dollar pada tahun 1987. Nilai ini mahal bukan karena bentuknya yang unik atau bagus, tapi karena nilai historisnya. Saat ini dari 49 Gutenberg Bible yang ada dan berhasil diselamatkan, 21 diantaranya masih versi utuh dan belum termakan zaman, tersebar di seluruh dunia. Selain menjadi bapak penemu mesin cetak modern, nama Gutenberg juga digunakan sebagai salah satu tempat di mana kamu daripada mengunduh e-book secara ilegal dengan mengetik gutenberg.org, kamu bisa dengan mudah mengunduh ribuan e-book secara legal. Dan di sini kamu bisa dapatkan banyak literasi dunia dan menurut saya situs ini sangat layak dikunjungi. Hanya saja Gutenberg Bible sekarang sudah tidak lagi dinobatkan menjadi buku cetak pertama di dunia. Sebab di tahun 1900 seorang biksu di Dunhuang, China di sebuah pos yang dilewati jalur sutra di pinggir gurun Gobi menemukan sebuah kumpulan teks yang membentuk buku di antara 40.000 gulungan dan dokumen tersembunyi
di Gua Seribu Buddha. Gua Seribu Buddha sendiri adalah perpustakaan rahasia yang ditutup pada tahun 1000 ketika area tersebut mengalami konflik. Buku yang ditemukan tadi berjudul Diamond Sutra atau The Perfection of Wisdom Text That Cuts Like a Thunderbolt. Menurut para sejarawan, buku ini adalah buku pertama kali yang dicetak di dunia jauh sebelum adanya kitab suci agama-agama lain termasuk Gutenberg Bible. Buku ini dibuat pada tahun 868 menurut tanggal yang dicetak di buku tersebut dan dibuat di Cina pada masa dinasti Tang. Bisa jadi juga buku ini malah ditulis jauh sebelum tahun tersebut sekitar abad keempat atau abad kelima. Karena pengetahuan saya tentang agama Buddha agak kurang, jadi saya sebenarnya agak bingung juga untuk mengkategorikan apakah buku ini termasuk golongan kitab suci agama Buddha atau enggak. Karena keterbatasan informasi inilah yang buat saya tidak berani memberikan informasi yang lebih banyak. Diamond Sutra kala itu dicetak dengan menggunakan teknik woodblock printing atau cetakan lewat kayu. Bisa dibilang sih ala-ala stempel kalau sekarang ya. Jadi mereka membuat karakter-karakter dari tulisannya lebih dahulu sebelum dicetak di lembar-lembar kertas. Yang bisa saya asumsikan di sini adalah betapa berbudayanya para pencipta mesin cetak ini. Ketika mereka berhasil menemukan alat pencetak buku, yang mereka cetak adalah ajaran agama yang disatukan menjadi kitab suci. Entah susunannya sama yang seperti kita tahu hari ini atau berbeda. Ini bisa diartikan seperti ini sih. Mereka tahu ajaran kitab suci itu bagus dan benar. Maka mereka perlu memperbanyak agar orang bisa membaca wahyu Tuhan dalam tulisan ini seperti halnya para pemuka agama. Oke, singkirkan dulu masalah tentang doktrin agama yang fanatik ya. Orang-orang beragama pada masa itu susah mendapatkan kitab suci pegangannya karena pertama, terjemahannya masih belum sempurna dan kedua, hanya para petinggi yang memiliki akses ke sana. Sehingga para kaum golongan di bawah bangsawan, contohnya rakyat biasa, kesusahan untuk mengakses ini kecuali dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika kasus ini pada zaman Gutenberg, maka para petinggi gerejalah yang punya akses ke kitab suci dan juga pihak kekerajaan. Juga agak disayangkan sih bahwa sampai sekarang tidak ada memoir tentang Gutenberg yang bisa menjelaskan kenapa ia memilih kitab suci untuk dicetak dan disebarkan. Yang jelas hingga detik ini kekayaan Gutenberg menjual kitab suci itu nol alias tidak ada sama sekali. Ini dikarenakan Gutenberg kalah tuntutan hukum oleh rekan kerjanya Johann Fuchs. Fuchs inilah yang mendanai seluruh proyek pencetakan Injil. Ia merasa Gutenberg menyalahgunakan uang yang ia berikan. Nah, apakah ingatan kalian terpicu oleh kasus semacam ini? Jika perlu akan saya ingatkan kembali sebuah kasus mirip Fuchs melawan Gutenberg di negara kita ini. Tepatnya di tahun 2011, ada kasus menarik yang mencoreng Kementerian Keagamaan kala itu karena ada anggotanya menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Total uang yang dikorupsi sebesar 22 miliar rupiah sementara negara mengalami kerugian 14 miliar rupiah. Beberapa tersangkanya Zulkarnain Jabar yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI divonis 15 tahun penjara. Sementara Ahmad Jauhari, seorang Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama, dihukum 8 tahun kurungan penjara. Ini sangat miris sih ketika wahyu Tuhan yang seharusnya diberikan kepada orang yang belum bisa mendapatkan akses ke sana justru disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang sepertinya sudah sangat kehilangan moralnya sebagai umat beragama. Kenapa saya yakin mereka beragama? Karena tentunya saat mereka disumpah jabatan, mereka disumpah berdasarkan agama yang mereka anut. Namun jika pada kenyataannya mereka memperkaya diri dengan menilap uang negara atas nama agama, seolah inilah sebuah dekadensi moral yang pada akhirnya manusia sekarang ini hanya menggunakan atribut keimanan untuk mendapatkan pengakuan di hadapan sesama, bukan yang di atas. Miris sekali. Jadi sekarang kita bisa mengambil asumsi kalau kitab suci berbentuk cetak, ada yang bisa kita dapatkan secara gratis,
seperti yang dilakukan di setiap negara bagian Amerika, di setiap ruangan motel-motel di sana, selalu tersedia Injil yang bisa kamu ambil secara gratis dengan menginap di sana tentunya, sebab ada organisasi yang akan mendata setiap motel tersebut untuk menyetok ulang jika ada Injil yang diambil, dan kitab suci yang harus kita bayar yang dijual di setiap toko buku di belahan dunia manapun. Karena baik cetak atau non cetak, esensi kitab suci itu ada di setiap isi wahyu Tuhan yang terkandung di dalamnya, bukan bagaimana dan di mana kamu mendapatkannya. Jika kamu hanya mengagungkan bentuk fisiknya dan nilai historis dari mana kamu mendapatkannya, niscaya kitab suci tersebut hanya akan menjadi pajangan demi kepuasan kenangan kita, bukan kebutuhan iman yang kita punya. Sekian cerita sedikit episode kali ini. Jika kamu punya saran, masukan, serta kritikan, bisa kamu kirim ke media sosial yang saya taruh di kolom deskripsi. Bagikan cerita sedikit kali ini jika menurutmu menarik. Jika kamu mendengarkannya di YouTube, jangan lupa untuk subscribe kanal Siaran Tengah Malam Podcast. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Jacob Julian, permisi.